menika saya Masno alhamdulillah ketemu dengan saudara semuslim seagama. Beliau seorang musafir ini ya, Masya Allah, ini beliau ini niat ibadahnya sudah jauh di antara kami, dalam arti ahli ibadah insya Allah. Karena saya sebelum ini banyak diberikan nasihat wejangan yang baik-baik, tentunya insya Allah wejangan ini manfaat untuk diri saya khususnya, umumnya untuk kita semua, insya Allah berguna untuk dunia dan akhirat. Ini nanti akan saya perkenalkan, dan beliau ini dari mana, dan insya Allah ilmunya ini sangat-sangat manfaat. Insya Allah kita ambil positifnya ya, kita ambil positifnya. Kita sebagai sama Islam, sama mukmin harus semua saudara. Ya, Pak, ya, assalamualaikum. Masya Allah. Pak ini, Bapak ini punten, aslinya mana dan punya nama siapa, Pak? Kalau nama saya Abdul Karnain. Asli saya dari Kampung Lompang, Desa Peterongan, Kecamatan Bali, Kabupaten Bangkalan, Madura. Bangkalan Madura loh, Masya Allah. Ini ke Cirebon ini perjalanan jalan kaki atau naik apa, Pak? Dari Bangkalan? Saya jalan kaki. Jalan kaki, Masya Allah. Tapi berapa hari, Pak? Alhamdulillah menjalankan hampir ada 29 hari kalau jalan. 29 hari, hampir 30 hari. Masya Allah. Ini tapi baru dari mana, Pak? Ini kan Cirebon wilayah Sumber. Nah ini dari mana terakhir ini? Sebelum mampir tadi kan saya ampirin, Pak. Jadi jenengan itu memang sengaja saya ampirin dengan niat saya senang, Pak. Siapapun tanpa terkecuali, saya itu selalu senang dengan saudara-saudara, apalagi seiman, seagama. Itu nggak pandang dulu. Entah itu maaf orang yang nggak saya kenal, maaf tanda kutip, orang berpakaian topan samping, saya nggak memandang itu. Betul, saya nggak melihat itu. Saya ingin belajar. Nah, mungkin jenengan kalau diizinkan saya tak ngaji kalian jenengan apa sih ilmu kehidupan, khususnya saya ini kok masih awam dan kurang banyak pengalaman karena ya masih anak kemarin sore, apalagi saya waktu-waktu saya habiskan untuk jualan. Monggo jenengan mangparingi wejangan kali kula paringi nasihat untuk mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah itu kita harus menyikapinya dengan bismillah. Kenapa harus dengan bismillah? Karena bismillah itu terbaginya 3 unsur. Ba, shin, mim. Ba-nya baroya, menjadikan dan dijadikan. Shin-nya saprol atau ya, yang ngasih sama dikasih. Mim-nya mutili atau ya, yang ngasih sama dikasih. Baru ni rohmani rohim, kemaulas dan maafin. Tapi kebanyakan orang tidak ada yang sampai ke ni rohmani rohimnya. Hanya bisanya sampai bismillahnya aja. Nah di situ. Karena apa? Ajaran Rasulullah cuma satu. Man ahaba ayyubsyaqallahu fi rizqihi wa ayyinsya'allahu fi as'alihi fasyarahim. Barang siapa yang memperpanjang silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Daripada intinya kita dalam perjalanan tirakat sebagai seorang musafir hanya menelusuri jejaknya para wali yang ada di setiap wilayah, baik itu di wilayah pusat bumi Cirebon ataupun yang ada di Pamijahan Tasikmalaya. Hanya sebagai napas hilang supaya jangan hilang sejarah-sejarahnya para waliullah. Cuman kebanyakan orang sekarang banyak menjual belikan ilmu agamanya, banyak yang mengatasnamakan Kanjeng Sinuhun dengan Gunung Jati memperjualbelikan barang-barang pusaka leluhurnya. Nah itulah jangan sampai, karena apa? Hancurnya Islam, maka hancur dari saudara-saudara. Makanya disitulah dijelaskan khairun nasyafa'uhum linas, bekerjalah hai manusia, tapi carilah pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, undur makhola kola kemandur tawakilah. Jangan dilihat dari pelawaknya, tapi lihatlah apa yang diucapkan dari pelawak itu. Selagi bermanfaat, ambil tiada salahnya, karena ilmu bertebaran. Jadi jangan lihat yang bicara, lihat isinya omongan tadi ya. Betul. Maksudnya, Lur ini Masya Allah Lur, ini saya jujur aja Lur, merinding Lur, merinding. Siapapun kalau Anda jenengan di sini Lur, pasti akan merinding, bulu berdiri Lur. Karena apa? Mungkin khususnya saya yang merinding itu terlalu banyak dosa Lur. Mungkin terlalu banyak dosa. Dan setelah saya ketemu beliau,
Ini saya spontan merinding. Ini saya nggak rekayasa lor, saya merinding bener karena kadang-kadang kita gini lor, kadang-kadang kita itu berpakaian rapi, necis, berdasi, atau bahkan kadang-kadang maaf-maafkan kadang-kadang kita berislami banget seperti saya, contohnya saya sendiri. Tapi kadang-kadang kita mah nggak nol lor, dangkal sekali seperti saya nih kadang-kadang wah kayak sok-sok pintar, ternyata kita ketemu dengan orang lain, apalagi dengan beliau yang mungkin kita anggap tanda kutip ya, kita anggap siapa sih, ternyata masya Allah ilmunya luar biasa lor. Memang madrasah ini dunia ini adalah madrasah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah dengan beliau ini saya banyak belajar, banyak sekali belajar. Pak, Bapak kan seorang tabir nih. Setelah ziarah ke sana-sana, apa sih manfaatnya ziarah itu, Pak? Manfaatnya ziarah artinya kita menjalin silaturahmi. Silaturahmi artinya sila, punya tujuan kita, punya saling mengenal, punya mikir dalam berucap. Jadi apapun yang kita ucapkan itu berpikir dulu kira-kira menyentuh hati atau tidak kepada ziarah bukan artinya apa, bukan artinya meminta ke yang di kuburan. Artinya apa? Mendoakan. Kalau kita mendoakan yang ada di alam kuburan itu, maka semua dari Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan dan karomahnya dari para waliullah, syafaatnya dari Kanjeng Rasulullah, makanya di situ akan mendapat hidayahnya dari Allah. Makanya kita kembalikan lagi ke jalan yang diridhoi Allah. Jadi intinya gini lor, Bapak ini, beliau ini adalah sering ziarah ke sana ke sini ke makam-makam para wali. Intinya di situ beliau itu mendoakan, mengenal satu dengan yang lain. Tapi saya telah sebelum ini disampaikan mengenal dalam arti dunia nyata dan dunia gaib. Makanya silaturahim Pak. Dalam ziarah itu juga termasuk silaturahim. Jadi maksud beliau adalah kita itu jangan mudah mengatakan itu syirik, jangan mudah mengatakan itu salah dan lain sebagainya, karena ziarah itu beliau selama ini mendoakan mendoakan orang-orang alim yang telah mendahului kita semua. Kadang-kadang kan kita mengatakan kalau orang ziarah itu langsung wah nggak boleh itu. Ternyata saya dengar sendiri lor pada beliau ini bahwa sangat-sangat luar biasa. Ini betul saya sangat sepaham mungkin ya, karena ziarah itu adalah mengingatkan diri kita akan mati. Mata nggih Pak nggih? Masya Allah. Kalau nafsi indalikatul Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa Pak? Kalau nafsi indalikatul maut. Bahwa orang-orang bernyawa itu pasti mati atau pasti mencicipi kematian. Masya Allah, ini suatu pelajaran yang luar biasa. Nanti habis dari sumber ini mau kemana Pak rencana Pak? Rencana saya tergantung nanti dari tuntunan gaib saya, dari Kanjeng Sinuwun saya cari Tua Sunan Gunung Jati, termasuk dari pamannya Mbak Pusangkan Raden Walang Sungsang. Ini kalau nanti seandainya kita ketemu lagi Pak, saya ingin ngobrol banyak, lebih ngaji dimanapun berada. Siapa tahu nanti saya pas berjalan kaki atau jalan di jalan ketemu panjenengan, kalau diizinkan nanti saya ingin belajar banyak, dan saya minta doanya, barokahnya tentunya dengan wasilah dan perantaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ini usaha saya Pak, saya di sini alhamdulillah juga usaha kuliner bakso, semoga laris dan berkah. Amin. Mudah-mudahan. Kalau lagi tadi Pak siapa Pak Iskandar Zulkarnain, masalah dari Kemenang Jawa Timur. Masya Allah lor, gitu aja lor. Terima kasih lor semuanya, dan ini mohon maaf saya memang sengaja ini. Intinya kita ambil yang positif, intinya kita saling ngudi ilmu, tukar kawruh, dalam arti sharing lor. Mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik tentu tidak kita pakai. Dan saya sendiri mengambil yang baik-baik. Sekali lagi beliau tadi mengatakan ambil isinya yang bicara, bukan orangnya atau siapa yang bicara. Jadi isinya selama itu baik dan manfaat, ya kita gunakan seperti itu Pak. Gitu loh ya. Mohon maaf sebelumnya, insya Allah kita ketemu lagi dengan beliau-beliau dan beliau juga para musafir dan masih banyak teman yang lain. Insya Allah ini manfaat untuk kita semua. Ini punten Pak dan terima kasih. Semoga barokah. Ya, assalamualaikum.